Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAS jilid yang ke-8 ditutup dengan pembahasan yang berjudul Epilog Reformasi Awal oleh editor Susanto Sudi. Nah, di sini memang sangat disayangkan karena mestinya buku itu, IDAS itu bisa juga berhenti, tetapi kemudian dilanjutkan dengan masa reformasi. Jadi masa reformasi ini terjadi setelah masa pemerintahan Gus Dur, Abdurrahman Wahid, dan kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Jadi mestinya pada masa ini sudah ditulis pada IDAS, misalnya katakanlah jilid yang ke-8 ini. Tetapi sayang sekali hanya diberi komentar ya, sebagai atau komentar menuju masuknya masa reformasi. Jadi memang yang sangat disayangkan, IDAS jilid yang ke-8 ini mengabaikan sejarah yang terjadi pada periode 1999 sampai 2012 atau minimal itu ya 1999 sampai 2009. Tetapi rupanya yang minimal ini tidak dipenuhi gitu ya. Karena tadi, jadi kebanyakan para ahli sejarah atau sejarawan itu merasa sangat tidak nyaman menulis sejarah kontemporer. Padahal sebenarnya sejarah kontemporer yang benar-benar kontemporer adalah periode 1999 sampai 2012 ya, atau katakanlah 1998 sampai 2012. Itu adalah masa sejarah yang benar-benar kontemporer. Tetapi sekali lagi periode ini ditinggalkan. Tetapi rupanya pada masa itu adalah masa pemerintahan ya, itu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004. Jadi rupa-rupanya Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi presiden selama 2 periode ini tidak berusaha untuk melakukan legitimasi awal bagi masa kekuasaannya itu. Jadi mestinya Susilo Bambang Yudhoyono ini mempunyai kesempatan untuk menulis sejarah pada masa periode pemerintahnya itu. Jadi katakanlah tahun 2004 sampai 2012 ya. Sebenarnya bisa ditulis gitu. Atau mungkin SBY bisa memesan untuk ditulis secara khusus buku jilid yang ke-9. Tetapi rupa-rupanya SBY tidak melakukan untuk urusan legitimasi itu seperti yang dilakukan oleh Orde Baru. Jadi biasanya suatu orde yang sudah mantap memerlukan legitimasi sejarah. Nah, tetapi SBY ini rupa-rupanya menghindari dirinya dengan legitimasi yang dimaksudkan. Padahal di situ ada kesempatan sekali bagi SBY untuk menutup ya, masa pemerintahannya ini walaupun belum selesai. Ya, jadi dari tahun 2002 sampai 2000
Ya, jadi 2012 itu kalau ditulis sebenarnya sudah lumayan. Artinya SBY sudah bersiap-siap untuk, ya katakanlah, berhenti jadi presiden, sudah berakhir masa kekuasaannya, tetapi paling tidak narasi sejarah pada zamannya itu sudah mulai ditulis. Nah, sehingga tidak akan terjadi sejarah yang lowong. Jadi body of knowledge sejarah tahun 1999 sampai 2012 ternyata atau kenyataannya memang berada pada situasi yang kosong, karena sejarawan tidak berusaha untuk menulisnya menjadi suatu kisah sejarah yang prosesnya terjadi di depan mukanya, di depan matanya, di samping telinganya. Jadi sayang sekali sejarawan mengabaikan penulisan sejarah periode 1999 sampai 2012. Ini adalah suatu kerugian besar bagi generasi yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.